Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa sahbihi ma'lani tasrifi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang telah kami berikan, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian itu benar-benar menyembahnya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ayat ini pernah disikapi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini pernah beliau menyikapi ayat Al-Baqarah 172 dalam salah satu kitab beliau Mafatihul Ghaib. Beliau ini kelahiran kota Rai di Iran. Beliau lahir pada tahun 1150 di Iran dan wafat 1210 di Afghanistan. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini gelar beliau Sultanul Mutakallimin. Saking alimnya beliau bergelar Sultanul Mutakallimin. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi lahir di kota Iran, di kota Rai, Iran pada tahun 1150 dan wafatnya di kota Afghanistan pada tahun 1210. Dalam salah satu karya beliau ada kitab namanya Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menyikapi ayat ini? Kata beliau bahwa ayat Al-Baqarah 172 ini adalah ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah yang membahas tentang hukum syariat. Ayat ini ayat pertama kata beliau pada membahas hukum syariat. Sebelum ayat itu Allah menceritakan tentang ketuhanan, kenabian, dan juga kisah Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Baru di ayat Al-Baqarah 172 ini Allah bercerita menerangkan tentang hukum syariat yang diwajibkan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau sepintas kita mendengar penjelasan beliau ini, mungkin muncul sebuah pertanyaan dan rasa kebingungan. Kenapa demikian? Karena kita tahu sebelum ayat ini Allah itu bercerita berbagai macam tentang hukum syariat. Di antaranya Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Apa kata Allah?
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara. Al-ayat. Sebelum ayat ini Allah ada mengatakan sesungguhnya Safa Marwah daripada syiar-syiar Allah barang siapa berhaji dan umrah ila akhir ayat. Ayat ini sepintas bercerita tentang syariat. Sedangkan menurut beliau ayat ini yang pertama. Jadi kalau sepintas kita dengan kejahilan ilmu kita, dengan kedangkalan pemahaman kita, seolah-olah menganggap perkataan beliau ini salah. Namun pendapat beliau ini pernah dibahas oleh sebagian ulama tafsir. Kenapa Imam Fakhr Ar-Razi mengatakan ayat ini yang pertama, bukan ayat yang sebelum-sebelumnya tentang hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umatnya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijawab oleh sebagian ulama mufassirin kenapa beliau mengatakan demikian, bahwa ayat sebelum ayat 172 ini memang Allah ada menceritakan Safa, Marwah, haji, umrah. Tapi di sini kata sebagian ulama tafsir Allah menceritakan tentang syariat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita belum ada kewajiban lagi untuk haji dan umrah. Nah, di sini agar sinkron perkataan Imam Fakhr Ar-Razi dengan pemahaman kita bahwa haji dan umrah yang Allah ceritakan di Al-Baqarah 158 itu syariat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini awal yang Allah tentukan syariat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Menarik kalau kita kaji perkata dari surah ini. Jadi andai kita kaji perkata dari ayat ini, kita akan menemukan beberapa hikmah. Di antaranya kalau sepintas kita lihat kata-kata kulu, makanlah oleh kalian. Kulu di sini adalah fi'il amar, artinya makanlah, perintah. Namun yang jadi pertanyaan, apakah perintah ini hukumnya wajib, apakah sunnah ataukah mubah? Di antara jawabannya bahwa ini masih perincian. Tidak bisa langsung kita katakan wajib, sunnah ataukah mubah. Di ulama tafsir ada merincikan sedikit tentang perkataan kulu, makanlah oleh kalian. Apa rincian mereka? Pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang makanan, makan. Kalau bicara tentang makanan itu hukumnya adalah mubah. Kita makan disuruh mubah. Namun ketika min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang paling baik rezeki yang kami berikan. Sedangkan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang kami berikan. Sedangkan thayyib di sini masih ada rinciannya lagi. Kalau kulu, makanlah oleh kalian, itu hukumnya adalah mubah. Perkara makan hukumnya mubah. Sedangkan perkara thayyib ini merupakan syarat bagi yang dimakan. Itulah perintah mengandung dua. Terkadang perintah itu mengandung taklif, beban, baik itu haram, sunnah atau mubah. Namun terkadang perintah juga mengandung syarat. Di sini, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang kami berikan, ini maknanya syarat. Makanlah dari sepaling baik. Thayyibat di sini ada syarat dalam memakan. Jadi kita disuruh makan sesuatu yang baik yang telah Allah beri rezeki. Makannya mubah, sedangkan thayyibnya syarat untuk makan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Guru dari Imam Syafi'i bernama Imam Malik rahimahullah, beliau itu pernah ditanya orang tentang makna thayyib.
Imam Malik ketika ditanya thayyib ini, beliau menjawab maknanya adalah halal, sinonim kata halal. Imam Malik menyamakan thayyib dengan halal. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, ditanya apa makna thayyib, kata beliau thayyib ini sinonimnya halal, sama maknanya dengan halal. Namun pendapat Imam Malik ini dibantah banyak ulama. Kenapa para ulama membantah? Karena sedikit bertentangan dengan Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Pendapat Imam Malik karena dibantah orang, karena pendapat beliau ini agak bertentangan dengan Al-Baqarah 168. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari bumi ini sesuatu yang halal lagi baik. Allah menyebut dua, halal dan baik. Halalan thayyiba. Ini kenapa ulama membantah perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan thayyibah ini taukid, memperkuat halal bagi Imam Malik. Namun pendapat beliau banyak dibantah orang karena Al-Baqarah 168 halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi ada perbedaan antara halal dengan baik. Jadi pendapat beliau dibantah oleh sebagian ulama. Namun ada pendapat thayyib ini dari ulama sufi. Kalau ulama sufi, sebagian ulama sufi ketika mengartikan thayyib ini agak berbeda dengan ulama fikih. Jadi ada ulama sufi, sebagian ulama sufi mengartikan thayyib itu, kata ulama sufi, makna thayyib ialah cara mendapatkan rezekinya. Cara mendapatkan rezekinya itu namanya thayyib. Sedangkan halal ini isi kandungannya. Jadi kalau sebuah makanan isi kandungannya itu halal atau haram. Sedangkan thayyib ini cara mendapatkan hartanya. Usaha yang kita lakukan itu untuk mencari harta namanya thayyib. Ini menurut pendapat sebagian ulama sufi. Dan mungkin lebih cenderung ke pendapat ini karena maknanya lebih sesuai dan maknanya lebih dalam daripada sekadar ulama-ulama syariat atau ulama-ulama fikih. Dia mereka mengartikan halal thayyib ini isi kandungannya yang halal dan cara mendapatkannya itu harus baik. Jadi tidak bisa sesuatunya itu halal namun cara mendapatkannya itu yang salah. Ini ditentang oleh ulama sufi karena harus dalam rezeki dan makan itu, dalam perkara makanan harus halal isi kandungannya dan baik cara memperoleh hartanya. Ini pendapatnya ulama sufi karena mereka memberikan beberapa contoh atau perumpamaan dalam Quran bahwa terkadang manusia itu mencari sesuatu yang halal namun caranya yang kurang baik, caranya yang tidak baik. Dan ini kata ulama sufi merusak hal makanan tersebut. Contohnya surah Al-Mutaffifin ayat pertama. Al-Mutaffifin di ayat pertama. Apa kata Allah? Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang. Celakalah kata Allah bagi orang yang curang. Apabila mereka meminta takaran kepada manusia, mereka minta sempurnakan. Sedangkan ketika mereka menakar atau menimbang sesuatu untuk manusia yang lainnya, mereka kurangi. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang-orang demikian. Celaka orang-orang yang curang. Jadi ulama sufi memisalkan satu di antara di Al-Quran itu Allah mengatakan celaka bagi orang yang kurang, bagi orang yang curang, celaka bagi orang-orang yang curang. Ketika mereka memperoleh rezeki dengan cara yang curang, mutaffifin, mereka berikan beras, mereka beli beras, mereka beli ikan, mereka beli buah-buahan yang halal. Namun ketika caranya yang salah dengan curang tersebut, jadi bukan lagi thayyib.
Ini yang dimisalkan oleh ulama sufi, kenapa harus ada rezeki itu yang halal dan thayyib. Jadi rezeki yang diperoleh dengan mutaffifin, dengan curang, itu meskipun makanannya yang halal tidak lagi menjadi yang baik. Karena beras itu halal, ikan itu halal, buah-buahan halal. Namun rezeki untuk membeli makanan tersebut dengan cara curang, ini merusak kehalalannya. Ada lagi, tidak lagi jadi thayyib, sudah tidak merusak kata-kata thayyib. Ada lagi ulama sufi memisalkan di ayat lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan, ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dengan praktek riba dan lain sebagainya. Caranya yang batil, meskipun dia memperoleh untung yang banyak dari cara tersebut, dia banyak menghasilkan uang dari cara riba, dia banyak menghasilkan uang dengan cara korupsi, banyak menghasilkan uang dengan cara menipu. Meskipun rezekinya banyak, namun itu jauh dari keberkahan dan dekat dengan kemurkaan. Harta yang diperoleh dengan cara demikian, meskipun dibelikannya sesuatu yang halal, dia beli buah-buahan yang halal, namun caranya bil batil, maka merusak kata-kata thayyib, kata ulama sufi, maka rusaklah kata thayyibnya. Jadi yang makanan halal dibelinya itu dengan cara yang batil, merusak kehalalan yang dia makan tersebut. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan banyak lagi di Quran contoh-contoh pekerjaan yang merusak kehalalan makanan kita, karena merusak makna thayyib. Thayyib cara mendapatkan rezeki, sedangkan halal isi kandungan dalam rezeki tersebut. Jadi harus dua, halalan thayyibah, halal lagi baik. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Itulah salah satu keajaiban Quran, ajaibul Quran. Termasuk keajaiban Al-Quran itu, satu kata bisa memiliki beberapa makna, bahkan banyak makna. Jadi luar biasanya Al-Quran itu, ajaibul Quran. Satu kata di Quran itu bisa memiliki banyak makna, bisa memiliki beberapa makna, bisa memiliki banyak makna, meskipun katanya cuma satu. Bahkan kata makan dalam Quran pun ada memiliki berbagai macam makna. Jadi makan dalam Quran pun ada beberapa makna, bukan sekedar memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Memang arti asal makan, memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan kita, namanya makanan, namanya makan. Namun ada juga di Quran makna makan ini bukan makan, bukan memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Tapi makna makan dalam Quran ada juga memiliki arti, ialah melakukan aktivitas yang baik. Jadi ada juga makna Quran dalam Quran itu melakukan aktivitas yang baik. Makna makan dalam Quran juga memiliki arti melakukan aktivitas yang baik. Itu bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat keempat. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Di surah An-Nisa ayat keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika perempuan itu ridha dengan sebagian maharnya, dengan senang hati dari sebagian mahar yang diberikan suaminya, dia berikan lagi kepada suaminya. Apa kata Allah? Fakuluh, makanlah oleh kalian. Makan di sini bukan berarti memasukkan sesuatu dalam tenggorokan. Makan di sini memiliki arti melakukan aktivitas yang baik. Karena kalau maharnya adalah emas, masa dia makan emas?
Jadi maknanya di sini ada mesti makan itu sesuatu yang masukkan dalam tenggorokan. Namun makna yang di An-Nisa ayat keempat ini, fakuluh, itu melakukan aktivitas yang baik dalam menggunakan sebagian mahar yang diberikan istrinya. Kita boleh mengambil mahar yang istri kita memberikan kepada kita, sebagian mahar yang diberikannya kepada kita dengan senang hati. Ketika istri tersebut memberikan maharnya kepada kita dengan senang hati, boleh kita memakannya. Memakan di sini mempergunakan harta tersebut sebaik mungkin. Jadi satu makna makan saja itu beberapa makna dalam Quran, belum lagi yang lain-lainnya. Itu saking luar biasanya kata-kata dalam Quran ini memiliki banyak makna meskipun cuma satu kata. Itulah kenapa dari dulu sampai akhir zaman tidak akan pernah ada manusia yang mampu membuat satu ayat pun daripada Al-Quran. Saking luar biasanya Quran, siapapun manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak akan pernah mampu membuat satu ayat pun dalam Quran. Bahkan Allah memberikan tantangan di Al-Baqarah ayat 23. Apa kata Allah? In kuntum fi raibim ma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisammislih wad'u syuhadaakum in kuntum shadiqin. Allah berikan tantangan. Jika kalian ragu dengan sesuatu ayat yang kami turunkan atas hamba kami, itu Nabi Muhammad SAW, maka bikinkan, kata Tuhan, satu ayat saya. Wad'u syuhadaakum, panggil syuhada kalian, panggil penolong-penolong kalian jika kalian itu benar. Allah beri tantangan. Mun kalian meragukan satu ayat Quran, silahkan bikin seumpamanya. Panggil penolong-penolong kalian. Panggil ahli-ahli syair, panggil para pujangga, panggil ahli sastra, maka semuanya pasti tidak akan pernah bisa membuat satu ayat dalam Quran. Itu saking luar biasanya Al-Quran. Nah, dalam satu ayat yang tersurat pasti ada ayat yang tersirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.